pengen tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Guys, kita bukannya punya tugas ya? Tugas apa? Emang ada ya? Itu loh, tugas apa sih? Oh, bikin video. Pitsus gak sih? Iya Pitsus benar. Yang mana tuh? Yang mana? Yang mana? Yang buat penambahan nilai. Kemarin kita udah dapat 90. Nah, kalau misalkan bikin video kita bakal dapat nilai 100. Tapi video tentang apa? Video tentang undang-undang narkotika. Nah, durasinya itu 30 menit. Seriusan 30 menit? Iya, 30 menit. Ya, kita langsung aja ya guys ya. 2, 3. Guys, kita kenalan dulu yuk. Ayo. Nama saya Bobi Triatmaja, NIM 1111230063 dari Tamo 1. Aku Kirana Rahmadila, NIM 1111230481, absen 43 dari Tenggo 2. Aku Sabrina Mutaza dengan NIM 11123007 dengan nomor absen 8 dari Tenggo 3. Aku Putri Julianti dengan NIM 11123085 dari absen 33 dan Tenggo 4. Aku Lulu Layali dengan NIM 11123083 dengan nomor absen 31 dari Tenggo 5. Nama saya Grace Nabisin Samesos, nomor NIM saya adalah 11230669 dengan nomor absen 10. Tenggo 6. Nama saya Zadrusko Ismail, saya dari kelas F dengan NIM 1111230286. Nah, absen saya itu di 34 dan absen kelompok saya Tenggo 07. Sekian perkenalan dari kita mulai aja langsung ke materi. Betul lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian narkotika yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Yaitu pada pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Kemudian adapun pecandu narkotika pada pasal 1 ayat 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Nah, kemudian pada pasal 1 ayat 15 ada juga penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Baik, sekian penjelasan dari saya. Oke, saya akan menjelaskan pada kali ini adalah tentang ruang lingkup narkoba, di mana pada pasal 5 dijelaskan pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkoba. Narkotika juga di dalam pasal 6 dijelaskan kalau misalnya penggolongannya itu ada 3, yaitu golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Lalu di pasal 7 dijelaskan kalau narkotika ini sebenarnya boleh digunakan tapi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu di pasal 8 dijelaskan kalau misalnya narkotika golongan 1 itu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Saya akan menjelaskan kalau misalnya narkotika ini sepenuhnya diatur dalam undang-undang ini, dan narkotika itu tidak sepenuhnya dilarang, namun dibatasi. Dan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 8, narkotika golongan 1 itu benar-benar dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu, tapi dapat digunakan atas rekomendasi menteri dan kepala badan pengawas obat dan makanan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika pasal 111 dan pasal 112. Dalam pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dalam ayat 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Dan dalam pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dan dalam ayat 2, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berat yang melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Ketentuan pidana narkotika diatur dalam pasal 111 hingga 148. Pada pasal 114, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam menjual atau menyerahkan narkotika golongan 1 di penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama hingga 20 tahun. Denda paling sedikit yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pada ayat 2, dalam perbuatan menjual atau membeli perantara pada narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk beratnya melebihi 1 kg atau lebih dari 5 batang dalam bentuk bukan tanaman, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 6 tahun. Pada pasal 115, setiap orang yang tanpa hak melawan hukum membawa atau mengirim dan mengangkut narkotika golongan 1 dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan ketentuan denda paling sedikit yaitu 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pada ayat 2, hal perbuatan membawa atau mengirim narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon berat yang melebihi dari 5 gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun. Untuk penjelasan selanjutnya saya alihkan ke teman saya. Jaki. Sela, nah kita ngapain sih Sel di sini Sel? Nah, hari ini kita mau bahas tentang penyidikan nih Jaki. Nah, penyidikan dalam kasus narkotika ada berapa jenis sih Sel? Nah, untuk penyidikan dalam narkotika itu dibagi menjadi 2, itu diatur dalam pasal 81. Jadi penyidikan dalam narkotika itu ada 1 untuk penyidikan BNN, yang kedua untuk penyidikan pegawai negeri sipil. Nah, kalau untuk kewenangan dalam BNN itu disebut dalam pasal berapa ya? Untuk penyidikan BNN itu sendiri diatur dalam pasal 75 dan pasal 80. Aku bantu jelasin dulu kali ya yang pasal 75. Nah, untuk pasal 75 penyidikan BNN itu yang pertama melakukan penyidikan atas kebenaran laporan. Yang kedua untuk memeriksa orang atau koperasi yang diduga penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi nih. Yang keempat menyuruh berhenti orang diduga melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika. Yang kelima melakukan memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti selama yang memeriksa surat dan dokumen tentang penyalahgunaan narkotika. Nah, nanti aku dijelasin nih beberapa wewenang penyidikan BNN. Aku penasaran banget tentang wewenang dengan pegawai negeri sipil.
sipil. Kira-kira bisa bantu jelasin nggak? Boleh. Nah, untuk kewenangan pegawai negeri sipil itu disebut dalam pasal 82 ya. Aku bantu jelasin ya. Boleh dong. Dalam pasal 82 ayat 1, penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Di dalam ayat 2, penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagai dimaksud pada ayat 1 di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan persekutor narkotika yang berwenang, aku jelasin ya, aku sebutin. Yang A, melakukan kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Yang B, memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Yang C, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Lanjut yang ke D, memeriksa bahan bukti dan barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Yang E, menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Yang F, memeriksa surat dan dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Yang G, meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Dan yang H, menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan persekutor narkotika. Nah, itu aja tuh. Oh, jadi itu kewenangannya. Udah cukup jelas belum? Nah, buat teman-teman udah cukup jelas belum tentang penjelasan kita? Sepertinya udah sih ya. Kayaknya udah cukup clear ya, karena kita udah jelasin detailnya, pasalnya juga udah. Nah, untuk materi selanjutnya kita bakal serahkan ke tempat kelompok kami yang lainnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal khusus yang ada di Undang-Undang Narkotika dan di KUHP. Jadi ada beberapa hal khusus yang bisa kita bandingkan perbedaannya dengan yang ada di KUHP. Yang pertama itu mengenai alat bukti. Nah, kalau misalkan di KUHP itu alat bukti itu dijelaskan dalam pasal 184 KUHP. Kalau misalkan di Undang-Undang Narkotika itu dijelaskan dalam pasal 86. Nah, saya bacakan ya, pasal 86 ayat 1 berbunyi, penyidik dapat memperoleh alat bukti selain penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Ayat 2, alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. B, data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 1. Tulisan, suara atau gambar. 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya. Yang ketiga, huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Nah, sedangkan dalam 184 KUHP itu penjelasannya ialah berbunyi alat bukti yang sah adalah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Nah, ada satu hal lagi nih guys yang kita dapatkan dari perbedaan antara kedua hal ini, antara Undang-Undang Narkotika dengan KUHP. Yang pertama itu ada di pasal 76 di Undang-Undang Narkotika, yaitu mengenai penangkapan. Nah, kalau misalkan di KUHP itu dijelaskan pada pasal 19. Di pasal 76 Undang-Undang tentang Narkotika itu berbunyi bahwa ayat 1, pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf G dilakukan paling lama 3 kali 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Ayat 2, penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 3 kali 24 jam. Sedangkan di KUHP itu dijelaskan bahwa di dalam pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa
Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Jadi ada perbedaan mengenai tentang waktu penangkapannya nih guys. Mungkin selanjutnya apa ya? Jadi kita sekarang mau diskusi ya kayaknya. Soalnya kemarin kita udah ngejelasin tentang apa aja yang ada di undang-undangnya. Bener gak? Tapi katanya undang-undangnya ada perubahan. Emang iya? Benar banget sih. Pertama itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan terakhir dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Gitu ya. Menarik banget ya tentang narkotika ini. Kalau katanya juga di undang-undangnya dijelasin apa itu pecandu dan lain-lainnya, iya nggak sih? Iya, betul banget Kire. Jadi orang yang menggunakan narkotika itu dibagi menjadi 2 macam, antara pecandu sama dengan penyalahgunaan narkoba. Kalau untuk pecandu sendiri itu diartikan sebagai penggunaan yang sudah mengalami ketergantungan secara fisik dan mentalnya nih. Jadi terhadap si narkotika itu, jadi udah harus kecanduan, harus pakai terus-menerus narkotikanya. Sementara untuk penyalahgunaan itu, misalnya orang yang mengkonsumsi narkoba bukan karena kesengajaan, bisa jadi karena dorongan dari orang atau karena paksaan, tipu daya atau ancaman dari pihak lain nih. Mau nanya deh, berarti kalau misalkan penyalahgunaan itu bisa dilakukan sama dokter nggak sih? Karena kan ada beberapa golongan narkoba yang diperbolehkan digunakan nggak sih? Kalau nggak salah di undang-undangnya. Iya betul banget. Untuk batas dasar dosis tertentu itu mungkin masih bisa digunakan oleh dokter untuk kesehatan pasiennya. Dan juga kalau nggak salah, kalau misalnya emang itu sesuatu yang mendesak, itu harus punya izin dari BPOM, dari Badan Narkotika, dan juga tentunya ditangani profesional yang ada. Bener kan? Benar dong. Benar. Oh iya, kayaknya kalau yang aku lihat-lihat nih ya teman-teman, aku tuh banyak banget nih lihat di berita tuh soal narkoba, dan itu tuh masif banget. Bener gak sih? Benar-benar banyak sekali ya kasus-kasus narkoba. Udah marah ya. Iya, kalian juga lihat kan di TV kan? Iya. Tahu nggak sih yang berita terbaru itu tentang pemain ex-timnas? Wah, emang iya? Iya, ternyata dia itu menjadi pengedar narkoba, bukan kurir. Jadi dia pengedarnya. Dia juga berarti kalau gitu dia udah pemakai, kurir, Dan pengedar. banget ya. Ya, pos ya. Di barang bukti ditemukan 1.700 obat tramadol dan 1.000 butir simer. Itu kan gila banget ya. Terus dia di penjara sekarang. Untuk saat ini dia di penjara. Nah, untuk apa namanya, dia itu udah melakukan apa ya, bisnis ilegal ini tuh selama 2 tahun kurang lebih. Iya, dengan alasan karena membutuhkan uang. Lumayan lama ya, 2 tahun ya. Kasian juga ya. Dia butuh uang sampai jual narkoba. Padahal pemain timnas. Padahal tinggal di bola aja. Terus ada lagi tau nggak sih yang kasus di Aceh yang sampai ditemukan 110 kilo. 110. narkoba. Kamu berapa kilonya? Kamu berapa kilo? Itu lebih gede dari kamu. Oh, bener banget. 2 kali, 3 kali. 3 kali, 2 kali malah ya. Banyak banget udah dia. Terus di situ tuh di 110 kilo itu ditemukan di 2 tempat, Rey. Jadi nggak di satu tempat, ditemukan di 2 tempat. Dan di satu tempat itu ditangkap ada 3 orang kalau nggak salah, ada 3 orang yang tersangkanya yang ditangkap gitu. Sampai akhirnya pokoknya pelaku ini mereka itu sampai saking banyaknya karena dia muatan apa sih beratnya udah terlalu banyak, itu dihukum sampai hukuman mati. Karena 110 kilo banget tuh. Iya. Cuman dari kasus-kasus yang ada, kok aku ngerasanya kayak pengedaran narkoba nih sangat-sangat gampang gitu ya. Iya, karena mungkin kayaknya karena narkoba itu kan bisa diselipin di mana-mana ya, bisa ditaruh di rokok, taruh di manapun itu karena dia kan mirip sama garam. MHC penggaram. Tapi juga ada tuh isunya kalau para bandar ini kerjasama juga sama polisi kan.
Ada beberapa info lah. Contohnya kemarin ada kasus dari Lampung mau ketahuan tuh mau dikirim ke Tangerang, totalnya 159 kg. 150? 159. Itu 2 kali kamu juga ya? Iya benar. Banyak banget itu adalah 6 atau 7 kardus terus itu ketahuan. Terus masyarakat nih anggapnya itu mah paling juga cuma buat tumbal aja, lolos masih banyak. Karena yang ketahuan ini bungkusnya itu nggak bagus gitu, maksudnya nggak pinter gitu loh. Nggak mungkin juga bandar bakal pakai bungkus yang nggak sama itu. Jadi udah pada berasumsi ini mah paling buat dilolosin aja gitu. Sisanya mah yang lolos juga banyak, itu cuma buat tumbal doang. Berarti asumsi masyarakat soal narkoba nih ada plus ada minusnya juga ya. Kayak narkoba makin banyak yang ditangkap, tapi kayaknya tuh makin banyak juga nih kasusnya. Dan yang nggak ditangkap dan kita nggak tahu itu makin banyak juga pasti marak ya. Iya, apalagi kalau aku lihat tuh banyak banget kayak tadi kan udah dijelasin kayak pemain bola, terus banyak juga artis-artis yang sekarang tuh polisi ngebuka-buka katanya artis A, artis B, artis C. Parah banget ya. Tapi seru ya main buka-bukaan juga ya. Iya. Jadi kita tahu juga kan. Terus lebih ke menurutku itu edukasi juga ya buat kita biar kita nggak narkoba. Karena narkoba ada efek buruk nggak sih? Iya sih. Oh, narkoba itu ini sih karena dia kan ketergantungan. Terus efek sampingnya itu sebenarnya kerasnya di jangka panjang sih teman-teman. Kalau efek jangka pendeknya itu ya paling yang offline gitu. Menjalankan kesadaran diri. Enak banget ya kayaknya orang pakai narkoba ya. Enak sementara kali ya lagi tempatnya. Terus setelahnya pasti bisa ada ya. Apalagi kalau misalnya lihat di video-video TikTok tuh BNN ada yang rehabilitasi tuh. Abis rehabilitasi terus ada tahapannya namanya itu sakau, sakit karena putau, yang sampai kayak orang itu nggak bisa menahan rasa kepengen karena kecanduannya itu. Kayak itu bahaya banget ya berarti ya. Temen-temen tau gak sih kalau misalkan si pecandu narkoba nih lagi kumat kayak rasa ingin pakai narkobanya itu, dia tuh disiram air dingin. Tau gak sih? Tujuannya nggak tahu. Biar sadar kali ya. Iya. Atau mungkin biar hawanya turun kali ya. Mungkin teman-teman bisa menjawab kenapa harus disiram sama air ini. Tapi untung ya ada BNN, jadi dia profesional gitu menangani pecandu narkoba ya. Cuma kalau nggak ada BNN, kan disuruh sholat lagi. Iya. Iya. Kan udah nyambung. Nggak boleh ya, nggak boleh. Sakau ya. Sakau juga tuh jadinya dipakai bukan buat orang yang cuma pakai putau tuh. Jadi buat semua jenis narkoba juga orang kalau misalkan pengen barang itu jadinya sakau dipanggilnya. Berarti efeknya udah kecanduan banget. Iya, udah ketergantungan. Udah jadi kalau tadi kata Grasa tuh pecandu. Dan mana pecandu itu apa? Orang yang memakai terus jadinya kesehatan mental terganggu, bahkan fisiknya juga terganggu. Bisa kena gagal jantung, bisa kena imun, bahkan gangguan pada otak juga loh teman-teman. Jadi yang narkoba ini nyerang siapa? Tapi menurut kalian nih, lebih jahat si pengedar narkoba atau lebih jahat orang yang pakai? Coba dari lagi. Menurut aku lebih jahat ke pengedarnya. Karena pemakai itu bisa kena iming-iming dari pengedar itu. Pasti orang pemakai itu pasti yang nggak tahu apa-apa terus mau nyoba nggak sekali aja nih. Nah, pengedar itu jahat banget sih, pasti dia banyak banget akal-akalannya untuk bisa masuk lah ke regulasi ini biar bisa masuk. Terus dia harus mengiming-imingi si pemakai dengan nanti lu bakal ini, lu bakal bebas, lu bakal free banget gitu. Itu menurut aku jahat banget sih yang kayak gitu-gitu. Kalau menurut saya pengen narkoba sih, karena emang ya apa yang dibilang Jaki tadi benar. Saya pun pernah ngerasain itu gitu. Ketika saya dulu pernah di Jakarta ada yang Telah didarin ya? di Sodor gitu. Jadi pernah di Jakarta ada nama daerahnya Kampung Ambon. Kampung Ambon itu terkenal
sama pengedar narkobanya. Jadi dia tuh bahkan distributor buat para artis juga pakai, itu namanya kampung Ambon. Nah teman-teman saya ada yang di situ. Nah saya kan mau ke masjid, lewatlah nih kumpulan kampung Ambon. Akhirnya saya ditawarin tuh, mau nggak ini? Terus saya jawab aja, enggak bang, saya mau ke masjid. Oh mau ke masjid, ya udah gitu. Tapi ada alasan khusus gak sih dalam diri ini, kayak kenapa sih gue harus nolak? Padahal kan kalau lihat dari belakang itu bisa jadi ada uang yang gede, ada tawaran yang, wih, kayak gue sebagai anak SMA atau anak SMP ditawarin kayak gitu, dapat uang yang gede, kayaknya lumayan nih. Padahal uang dari mama papa kurang gitu, padahal misalnya. Bener. Tadi apalagi alasan yang tadi timnas itu ya, karena dia kayak tadi nggak punya uang sampai harus menjual narkoba, padahal bisa jual pop es ya. Es dan solo bisa. Setuju. Kalau menurut kamu Put, siapa yang lebih jahat? Kalau menurut aku sih benar, setuju sama teman-teman tadi. Kalau misalkan pengedar itu emang lebih jahat sih, karena yang pertama bisa jadi pengedar juga pemakai. Terus kayak hati dia di mana gitu, nyari orang. Iya ya. Ngajak-ngajak ya. Iya, terus orang. Kalau menurut kamu lu? Kalau aku agak beda dikit dari yang lain. Kalau menurut aku itu dari pemakainya sih, tapi jahatnya itu jahat ke diri sendirinya. Maksudnya kan efek narkoba ini kan bisa buat seseorang juga kan. Jadi kamu pakai narkoba tapi menyakiti diri kamu sendiri juga. Kalau menurut kamu siapa yang lihat Kalau menurut aku itu pengedar sih jahat, karena balik lagi yang tadi dia bilang teman-teman semuanya, kalau proses kontribusi ke masyarakat terus kan butuh banyak orang, jadi dia kayak mungkin orang yang sebenarnya tidak ada akal buat itu dalam dunia narkotika, tiba-tiba diajakin dengan sejumlah uang yang oke, mungkin dia tergoda, jadinya dia tercimpung di dunia narkotika yang padahal menurut dia gue nggak pernah nih sama sekali, tapi karena tawaran uang mungkin jadi ikut dalam hal tersebut. Tapi kayaknya waktu itu aku pernah lihat deh, jadi pengedar itu dipindahin ke Nusa Kambangan. Benar. Dan itu saya setuju sama tata cara kayak gitu ya. Soalnya mungkin akan tidak hanya menimbulkan efek jerah, tapi juga bakal mutusin tuh di rantai bandar-bandar narkobanya. Karena emang iya sih benar, kalau narkoba tuh bener kayak rantai, jadi kayak ular gitu. Walaupun kita udah tangkap satu pengedar, tetap masih banyak pengedar yang lain. Kita udah tangkap, kita udah rehab satu pemakai, tetap aja masih banyak banget pengedar-pengedar ini yang menurut gue mudah banget sih ya. Kayak aku bingung apa gunanya gitu ya ngelakuin narkoba ya. Kadang gitu ya. Cuman di Nusa Kambangan kalau menurut gue emang udah paling tepat, karena di Efektif ya? iya, diisolasi ya, nggak bisa keluar dari pulau itu, nggak bisa berinteraksi sama orang lain, jadi ya benar-benar udah stop gitu. Tapi aku penasaran banget deh sama, jadi ada kasus YouTuber dia pakai ganja terus dia upload video itu ke YouTube dan itu jadi konten umum gitu. Menurut teman-teman tuh gimana nggak sih? Emang ada? Ada. Dia kayak nyobain kecubung, terus nyobain ganja, terus dia nge-fly, sakal, terus abis itu kayak semua orang jadi kayak anjir gue pernah, kayak komennya jadi mendukung buat orang cobain kan, jadi kayaknya iya deh gitu deh. Iya kan ya. Jadi itu kayak menurut aku itu salah satu konten yang tidak bermutu ya teman-teman. Jadi itu mengundang generasi yang di bawah, yang mungkin di bawah umur kita, di kalangan kita yang belum ngerti narkotika itu belum baik, yang belum tahu efek samping narkotika, tapi tiba-tiba ada video konten yang mencontohkan, jadi kan kayak penasaran nih, aku jadi mau coba juga lah. Sebenarnya tergantung perspektif orang masing-masing juga ya. Kalau menurut saya kan pernah juga tuh, saya kan suka nonton dari Imam juga ya. Cuman dia tuh kadang suka disclaimer, jadi dia tuh bikin konten kayak gitu bukan buat contoh buruk lah buat orang lain, tapi dia tuh justru malah kayak gini loh, kalau misalkan kamu makan kecubung tuh efeknya kayak gini, jadi jangan ya, karena tersiksa gitu. Terus kalau misalkan kalian nyobain ini tuh efeknya bakal kayak gini, nggak enak, jadi kalian jangan pernah nyoba. Sebenarnya tergantung profil orang masing-masing, tapi kan ada juga beberapa yang jadi ngambil bukti pengen gitu, oh jadi kayak gitu enak.
tapi lucu ya, orang-orang yang itu kan ada juga kan, jadi ada plus minusnya lah. Itu 50-50 ya. Balik lagi menurutku itu ke kebebasan berekspresi ya. Terus kayak gimana juga orang punya persepsi masing-masing dan lain sebagainya. Cuma emang kita tuh emang nggak bisa filter apapun yang di internet gitu. Jadi harus dari diri kita yang stop dan kita aware tentang oh narkoba itu jahat dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah narkoba itu jahat untuk pernah dicobain. Ada nggak sih Kak saran buat teman-teman seumuran kita biar nggak jadi pemilik narkotika? Menurutku saran yang paling baik itu bertemanan dengan orang-orang yang benar, karena pertemanan tuh will lead you on either is bad or good. Dimana pertemanan kita itu adalah gimana kondisi kita gitu. Jadi kalau pertemanan kamu udah buruk, dia pasti akan ngelit kamu di hal yang buruk juga. Cuma kalau kamu baik, insya Allah bakal baik juga gitu. Terus pindah-pindah memilih teman. Udah. Ada juga kan pepatah yang ngomong kalau kita tuh udah bareng dari 5 orang terdekat kita. Enggak tuh. Setuju. Jadi jangan lupa apa? Jangan lupa pilih baik. Mungkin kita cukupkan ya. Dadah teman-teman.